Selamat malam Pak Basari, kami dari kelompok 1 memberikan UAS pencitraan X-ray dan City Image Processing using Machine Learning and Deep Learning. Jadi ada beberapa poin yang kita akan jelaskan pada hari ini, yaitu pertama, pendahuluan yang berisi background, rumusan masalah, lalu dilanjuti dengan dasar teori, metodologi perancangan, hasil simulasi, serta analisis. Setelah selanjutnya akan ada penutup kesimpulan saran. Pada pendahuluan, latar belakangnya adalah metode rekonstruksi citra biomedis melalui perkembangan signifikan seiring berjalannya waktu, mulai dari FBP, lalu ke iteratif reconstruction, lalu ke new era. Di zaman sekarang itu kita sudah menggunakan metode deep learning yang inputnya itu hanya menggunakan low dose, tapi nanti outputnya bisa menghasilkan kualitas image yang sangat baik gitu dibanding dengan era FBP dan Lalu pada rumusan masalah pada hari ini ada pertama adalah kita bagaimana cara menggunakan teknik rekonstruksi gambar dengan kualitas yang baik. Yang kedua, bagaimana lakukan menghilangkan noise pada gambar dengan menggunakan teknik rekonstruksi dengan tingkat akurasi tinggi. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara metode deep learning dengan teknik rekonstruksi sebelumnya dalam hal kecepatan dan kualitas. Lalu tujuan penelitian kami ada tiga. Yang pertama, menghasilkan gambar rekonstruksi dengan kualitas yang tinggi, lebih akurat, jelas, dan bebas dari artefak. Lalu yang kedua adalah menghasilkan gambar rekonstruksi dengan tingkat noise yang rendah, sehingga nantinya output yang dihasilkan akan lebih bersih dan lebih tajam. Yang ketiga adalah menghasilkan gambar rekonstruksi dengan waktu yang cepat. Lalu batasan masalah ada tiga. Yang pertama adalah fokus dalam menggunakan metode deep learning. Yang kedua, mempertimbangkan pada waktu pemrosesan paling cepat. Yang ketiga adalah fokus memperhatikan kehilangan noise dalam gambar dan memperhatikan meningkatnya resolusi gambar yang rendah lebih baik. Baik, untuk dasar teorinya, di sini ada 3 bagian sub, yaitu ada filter back projection, iterasi, dan deep learning. Untuk filter back projection, yaitu metode rekonstruksi gambar yang digunakan untuk menghasilkan gambar dari data proyeksi sinar X dari berbagai sudut di sekitar pasien, di mana FBP ini bekerja dengan prinsip memproyeksikan balik data proyeksi yang sudah melewati proses filtering ke dalam ruang rekonstruksi. Adapun kelebihan dari filter back projection ini, yang pertama itu rekonstruksi yang lebih cepat, prinsip kerja sederhana, gambar yang didapat lebih tajam atau jelas. Untuk kekurangannya yaitu tidak dapat mengatasi noise dan artefak. Selanjutnya ada iterative reconstruction, di mana metode ini melibatkan iterasi atau pengulangan yang berulang untuk memperbaiki estimasi awal gambar rekonstruksi, menggunakan model statistik dan geometri untuk menimbang data gambar secara variasi dalam proses yang dapat diselesaikan secara iteratif untuk mengurangi noise. Kelebihan dari metode ini kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan FBP, dapat mengurangi tingkat noise dan artefak. Kekurangan dari metode ini yaitu waktu komputasi yang lebih lama karena menggunakan beberapa rumus matematika. Selanjutnya yaitu ada deep learning, yaitu metode formasi citra terkini dengan menggunakan metode berbasis AI dengan mempertahankan fitur noise reduction namun dengan low radiation dose, menggunakan syaraf tiruan yang dalam dan kompleks untuk menghasilkan gambar rekonstruksi yang lebih baik. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu waktu rekonstruksi yang lebih cepat, menghasilkan gambar yang lebih akurat dan lebih bersih dan jelas, mengurangi tingkat noise dan artefak. Namun kekurangan dari deep learning ini memerlukan dataset pelatihan yang besar. Adapun state of the art-nya, kami memilih beberapa, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002. Adapun di tahun 2000 menggunakan teknik back projection, yaitu hasil proyeksinya 4 kali lebih baik. Kemudian di tahun 2011 menggunakan metode iteratif, yaitu pada CT jantung, di mana hasilnya kualitas gambar rekonstruksi lebih tinggi daripada filter back projection, dan noise yang dihasilkan pun lebih rendah. Selanjutnya pada tahun 2011, yaitu menggunakan iteratif pada CT cardiovascular, hasilnya mengurangi noise pada data dosis rendah dan meningkatkan kontras dengan mengurangi artefak. Selanjutnya pada tahun 2012 menggunakan metode iteratif pada CT kepala, yaitu menurunkan noise gambar, meningkatkan kontras, dan mempertahankan kualitas gambar walaupun dengan menggunakan dosis yang rendah. Kemudian pada tahun 2020 menggunakan deep learning pada CT Phantom, hasil yang didapat yaitu gambarnya dengan noise yang lebih rendah, hasil yang lebih baik walaupun menggunakan dosis yang rendah. Kemudian lanjut
masih pada tahun 2020, yaitu menggunakan deep learning, di mana melatih dataset dan menghasilkan rekonstruksi gambar dengan komputasi yang lebih cepat. Kemudian pada tahun 2002 masih dengan menggunakan deep learning dalam konsep praktek klinis, di mana hasilnya itu mengurangi noise dan mengatasi artefak. Selanjutnya metodologi perancangan, yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kami ini menggunakan komputer atau laptop, Visual Studio Code atau Google Colab, Python, dan dataset. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk metode filter back projection, kode di sini sudah terdapat beberapa kode dan library dari filter back projection. Ini merupakan kode implementasi pemrosesan sinogram dan rekonstruksi filter back projection atau FBP dalam pemrosesan citra medis menggunakan Python. Yang pertama itu ada import library seperti yang dijelaskan pada screenshotan di atas ini, ada import NumPy dan sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa library yang diperlukan untuk pemrosesan citra medis. NumPy yang digunakan untuk operasi matematika pada array, dan Matplotlib plot ini digunakan untuk membuat plot. Skippy interpolate digunakan untuk interpolasi spline. Kemudian schema-G data ini digunakan untuk mengambil citra phantom shape logan, dan schema transfer radon ini digunakan untuk pemrosesan sinogram. Selanjutnya untuk membuat citra, pada bagian ini terdapat citra 2 dimensi dengan ukuran 100 dikali 100 pixel. Nah, dibuat menggunakan numpy.honest, kemudian citra tersebut diperbesar dengan menambah tepian kosong menggunakan numpy.pad. Setelah itu, titik lingkaran dengan pusat kurung min 0,1, min 0,2 dan radius 0,1 ditambahkan ke citra menggunakan indeks numpy. Selanjutnya untuk membuat citra rotasi, citra yang telah dibuat sebelumnya kemudian diputar sebesar 45 derajat menggunakan skema .transform.rotate untuk menciptakan citra rotasi. Selanjutnya yang keempat ini untuk menampilkan citra asli dan citra rotasi. Dalam bagian ini citra asli dan citra rotasi ini ditampilkan dalam subplot menggunakan Matplotlib, Pplot pcolor, dan Matplotlib Pplot subplots. Nah, yang kelima itu membuat sinogram. Nah, langkah-langkah untuk membuat sinogram ini, yang pertama membuat array dengan t-task, kemudian membuat rotation, menghitung sinogram, dan menampilkan plot sinogram pada jarak radial ke 10 menggunakan Matplotlib Pplot plot. Kemudian yang keenam, menampilkan sinogram. Sinogram yang dihasilkan pada langkah sebelumnya ditampilkan menggunakan Matplotlib Pplot pcolor. Selanjutnya yang ketujuh, ini merupakan interpolasi dari spline. Nah, sinogram yang dihasilkan pada langkah sebelumnya diinterpolasi menggunakan Skippy interpolate untuk memperoleh fungsi yang dapat digunakan untuk rekonstruksi. Selanjutnya ada kode yang nomor 8. Nah, ini merupakan fungsi rekonstruksi FBP. Yang ke-9 itu membuat rekonstruksi FBP. Kemudian yang ke-10 itu untuk menampilkan rekonstruksi FBP. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah metode iterative reconstruction. Jadi di atas ini ada import library seperti memasukkan gambar dari library scale image. Kemudian setelah mengimport library dan gambar, dilakukan inisiasi variabel untuk activity level, kemudian mengubah objek di rescale. Kemudian ada juga untuk menampilkan objek yang sudah di rescale tadi. Setelah itu dilakukan sinogram untuk dengan menggunakan fungsi radon untuk menampilkan
hasil transformasi dengan sudut azimut. Kemudian dilakukan iterasi dengan MLM atau maximum likelihood expectation maximization. Nah, ini di sini ditulis iterasinya sebanyak 20, jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian setelah untuk iterasi MLM-nya, untuk prosesnya sendiri dilakukan forward projection seperti yang ditampilkan, terus dilihatkan juga rasio dan koreksinya. Jadi nanti setelah itu dikalikan dengan faktor koreksinya. Nah, setelah itu ditampilkanlah hasil gambarnya dengan delay selama 0,5 detik. Next. Jadi untuk metode yang terakhir ini adalah metode deep learning. Metode deep learning ini menggunakan CNN. Jadi di sini ada beberapa library yang digunakan, ada NumPy, kemudian ada itu untuk library yang digunakan untuk deep learning. Nah, untuk data training dan data testing yang digunakan ini kita menggunakan data MNIST. Hal ini dikarenakan dataset yang didapatkan untuk membuat deep learning untuk image reconstruction ini diperlukan dataset yang begitu banyak, yaitu untuk city low dose dan city high dose. Dan untuk mendapatkan dataset tersebut itu cukup sedikit yang tersedia secara open source. Oleh karena itu digunakan MNIST, namun representasi untuk algoritmanya ini cukup sesuai dengan metode deep learning yang akan digunakan pada image reconstruction ini. Kemudian di sini ada jadi X-train dan X-test ini didapatkan dari data MNIST. Kemudian train dan test ini diberikan juga noise. Nah, untuk noise ini melambangkan dengan data MNIST dengan noise ini melambangkan hasil CT dengan low dose, yaitu di mana hasil CT tersebut akan banyak noise, dan sedangkan untuk hasil data MNIST yang tidak tanpa noise ini menunjukkan data CT dengan high dose, di mana dengan dosis radiasi yang lebih tinggi akan menghasilkan citra yang lebih baik. Kemudian dilakukan noise yang diberikan pun secara random. Next. Nah, ini merupakan parameter yang digunakan untuk training dari CNN tersebut, dan kemudian akan di-compile dan di-feed. Next. Kemudian ini merupakan kode untuk menunjukkan hasil dari prediksinya. Next. Berikut adalah hasil simulasi dan perancangan dan analisis dari simulasi kami. Tiara. Yang pertama, nah ini merupakan citra rotasi atau citra yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan citra asli dan citra rotasi yang ditampilkan dalam subplot PLT P-color FBP. Kemudian yang kedua ini merupakan interpolasi spline, nah itu sinogram yang dihasilkan pada langkah sebelumnya diinterpolasi menggunakan sinogram sama dengan radon image theta sama dengan theta, kemudian ditampilkan dengan plt.pcolor sinogram. Selanjutnya yang terakhir itu merupakan rekonstruksi FBP, hasil rekonstruksi FBP yang ditampilkan dalam bentuk dalam plot menggunakan pivot P-color. Next. Oke, kemudian untuk interaktifnya di sebelah kiri ditampilkan, di sebelah kiri dan kanan ditampilkan proses iteratifnya. Cuma perbedaannya ada di pojok kiri itu saat iteratif masih kondisi awal 1 atau 2, kemudian
yang sebelah kiri, pojok kiri bawah sebelah kanan itu setelah dilakukan 20 kali iterasi. Next. Berikut adalah hasil simulasi dari deep learning. Ini yang sebelah kiri ini merupakan hasil citra yang diberikan noise dari dataset MNIST, dan yang sebelah kanan ini merupakan hasil prediksi dari citra yang diberikan noise. Jadi hasil simulasi ini mampu menunjukkan rekonstruksi citra dari yang noisy dan mendapatkan yang tidak noisy. Berikut adalah analisisnya. Jadi untuk deep learning ini merupakan metode yang lebih baik dari rekonstruksi citra ini dibandingkan dengan FBP dan iteratif. Dalam penelitian ini, deep learning telah menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas gambar rekonstruksi, mengurangi noise, mengatasi artefak, dan memperbaiki resolusi spasial. Apabila dibandingkan dengan FBP, deep learning mau menghasilkan gambar rekonstruksi yang memiliki kualitas yang lebih baik dan mengatasi beberapa kelemahan FBP, yaitu artefak dan kemampuannya menghilangkan noise. Dan apabila dibandingkan dengan iteratif, deep learning juga mampu menghasilkan kualitas yang setara dan atau bahkan lebih baik. Dan deep learning ini memiliki kecepatan komputasi yang lebih tinggi dibandingkan metode iteratif, dikarenakan diperlukannya iterasi yang berulang-ulang untuk mendapatkan citra yang paling baik dari metode iteratif itu sendiri. Next. Baik, untuk bagian penutupnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada penelitian kami ini didapatkan bahwa deep learning merupakan metode yang lebih baik dalam rekonstruksi gambar dibandingkan dengan metode filter back projection dan iterative reconstruction. Kemudian deep learning memiliki potensi besar dalam meningkatkan rekonstruksi gambar medis dengan memberikan kualitas gambar yang lebih baik, mengurangi noise, mengatasi artefak, dan memperbaiki resolusi spasial. Kemudian untuk saran dari kami yaitu mengumpulkan dataset yang representatif. Dataset yang digunakan mencakup berbagai variasi citra dilakukan. Dataset yang baik dan representatif akan membantu model untuk belajar pola yang lebih umum. Kemudian saran yang kedua, melatih dengan iterasi yang cukup. Dengan pastikan melatih model dengan jumlah iterasi yang cukup untuk mencapai konvergensi yang baik. Jika model belum mencapai performa yang memuaskan, pertimbangkan untuk memperpanjang proses pelatihan. Kemudian saran yang terakhir yaitu evaluasi dan validasi, yaitu selalu melakukan evaluasi dan validasi yang cermat pada model. Gunakan subset data pengujian yang terpisah untuk menguji kinerja model secara objektif. Sekian presentasi dari kami dan dikembalikan kepada Livia. Oke, sekian presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.